Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore and good afternoon from Mr. Clement. Yang pastinya juga saya mengucapkan selamat sore kepada seluruh Bapak Ibu, para pelaku UMKM yang mengikuti diskusi santai pada sore hari ini. Yang pastinya di tengah-tengah kita juga telah hadir salah satu inisiator IDN Store Indonesia, ialah Pak Iqbal S. Sofyan selaku Konsul Perdagangan KJRI Hong Kong. Dan memang seperti biasanya, pada setiap hari Minggu pukul 14.30 waktu Hong Kong atau waktu Indonesia Tengah, tepatnya saya di Kota Makassar, kita kembali lagi melaksanakan diskusi santai atau memang yang dilaksanakan oleh IDN Store Indonesia. So we hold casual discussing every week, namely discussing the IDN Store Indonesia. Dan pastinya di tengah pandemi saat ini dan sebelum memasuki bulan suci Ramadan, Bapak Ibu pastinya tetap harus menjaga kesehatan, menerapkan protokol kesehatan agar terhindar dari COVID-19, yaitu menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga menggunakan masker. Dan tentunya pembahasan kita pada sore hari ini di diskusi santai ialah memberikan kesempatan yang pertama kali. Langsung saja kita persilakan untuk Mr. Clement membahas tentang HAKAS. Seperti itu ya, Mr. Clement ya. Pada sore hari ini untuk Bapak Ibu, teman-teman para pelaku UMKM. Oke, langsung saja, Pak Clement. Oke, sorry. Bisa saya pakai bahasa Inggris? It's okay. You can fine. bahasa. Karena terlalu banyak informasinya, saya tidak bisa jelas lewat di bahasa Indonesia. Sorry. Good afternoon, ladies and gentlemen. Thank you for joining us. Actually, we have a magazine like this, okay? Indonesian Focus. And I will send you the electronic copy later if you have an interest, and give me your email address or WhatsApp. Hong Kong Society for Indonesia Study, set up in 1999. Our purpose is to try to introduce more about what is Indonesia to Chinese in China and Chinese in Hong Kong. Our major purpose is focusing on the civil level, not the official government level, to enhance cultural, social, even sometimes economic information or academic sharing. During the past 20 years, we have running a lot of seminar in Hong Kong and invite a lot of different aspects of the speaker from Indonesia, from China, come to Hong Kong, and then we're running the seminar and sharing of the different topic in a very professional and specific detail. And of course, every 3 months, we also issue this kind of the written magazine and more detailed analysis about and sharing about the information about the Indonesian story and also the Indonesian Chinese in Hong Kong situation. And so far, we will keep on working very closely with Indonesian Club in Hong Kong, Consulate General in Hong Kong, office, try to enhance the information and reach. For example, from this issue, we also post the advertisement of Indonesian store into our magazine in order to further enhance the platform to let more young generation, especially in the university student, they can know more about what is Indonesia and what is the IDN store. That's it. Thank you. Okay, sorry. Okay, thank you, Mr. Clement.
Mungkin untuk Bapak Ibu yang bergabung di diskusi santai di webinar pada sore hari ini, saya menyampaikan beberapa poin bahwa untuk hubungan perekonomian di Indonesia dan China sendiri juga terus digadangkan untuk kemajuan usaha atau UMKM yang sedang berjalan saat ini, tentunya dengan platform IDN Store Indonesia seperti itu. Dan mungkin kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada Mr. Clement, ya, boleh langsung menanyakan, atau maybe there is a question that you want to convey which will be answered by Mr. Clement. Dan kepada Bapak Ibu saya persilakan untuk memberikan pertanyaan kepada Mr. Clement pada sore hari ini yang ingin bertanya kepada Mr. Clement. Tapi sorry Mr. Clement, karena ini so far so many people in Indonesia maybe to know about speak English, boleh bertanya dengan menggunakan bahasa Indonesia. Oke, Mr. Clement. Jadi mungkin Bapak Ibu yang di bawah atau yang mengikuti webinar pada sore hari ini ingin melakukan pertanyaan kepada Mr. Clement, boleh menggunakan bahasa Indonesia untuk Mr. Clement, karena memang Mr. Clement sedikit bisa berbahasa Indonesia dan insya Allah bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu sekalian yang bergabung pada sore hari ini di diskusi santai di webinar IDN Store Indonesia. Jadi memang diskusinya santai ya Bapak Ibu sekalian, nggak perlu harus tegang-tegang seperti itu. Atau misalnya mungkin contoh, misalnya saya mengajukan satu pertanyaan kepada Mr. Clement, biar Bapak Ibu sekalian ini nggak malu-malu untuk bertanya kepada Mr. Clement ya. Nanti Bapak Ibu, ya Mr. Clement. Jadi misalnya Bapak Ibu ingin bertanya, langsung aja tekan fitur raise hand atau fitur chat yang ada di aplikasi Zoom Bapak Ibu masing-masing seperti itu. For Mr. Clement, tapi kalau misalnya untuk di perekonomian Indonesia sendiri and China or Hong Kong ya, ada nggak sih untuk ketakutan para pelaku UMKM untuk konflik masalah perekonomian sehingga tidak terjadi kerugian begitu besar bagi para pelaku UMKM, Mr. Clement? Dari 3 bulan yang lalu, saya kerja sama-sama dengan sektornya Pak Ipal lewat konsulat Hong Kong office ya. Saya ketemu banyak sekali SME dari Indonesia ya. Dan saya sendiri interest sekali mau cari barang jual ke Hong Kong dengan China. Di prosesnya, waktunya di proses ini, I have a strong feeling ya. Kebanyakan SME dari Indonesia itu memang semua orang itu exciting sekali untuk bisa ekspor. Dan potensialnya pemasaran di Hong Kong dengan di China, barang Indonesia itu kebanyakan bagus, istimewa, dan bisa diterima. Tetapi saya rasa ya, banyak SME itu ya, dia kurang tahu prosesnya dan standarnya international market. Kayaknya informasinya masih kurang lengkap. For example, ya, ada 2 key factors. Kita harus dipasang sebelumnya kita mau jalan ke Hong Kong atau China market. Kesatu, produksi proses atau kapasitasnya SME itu cukup stabil dan enough dah kalau barangnya bisa diterima. Jangan nanti pemasarannya sudah dibuka, terus barangnya
naik turun kuantitasnya tidak bisa sambung yang instable, stabil. Kalau gitu, jadi barang yang lain dari Malaysia, Thailand, Vietnam itu bisa langsung jadi kompetitornya kita, langsung masuk. Jadi barangnya kita itu diganti. Barang Thailand, Malaysia yang malah masuk. Nah, jadi time, money, effort yang kita sudah invest di muka itu, tidak ada hasilnya disambung terus ke Indonesia. Dari Indonesia barangnya. Ini saya yang takut, satu. Kedua, produksi, karena saya sekarang kebanyakan konsentrasi di barang makanan dengan minuman. Nah, itu yang hygienetic level. Maksudnya quality control process in the production process. Bisa kasih kita yang rigid atau yang bisa bagus dikontrol gitu. HACCP is a must. Sertifikat HACCP is a must. Kalau tidak ada, agak sulit memang. Karena sekarang orang jauh dari Cina tidak bisa gampang berangkat, bisa lihat pabriknya di Indonesia toh, di situasinya sekarang COVID-19 ini. Jadi kita harus ada cara bagaimana untuk bayarnya bisa lebih gampang trust or believe SME dari Indonesia itu memang cukup hygienetic level and good control of the quality. This is the two key factors. We need to prepare first before we talk to the buyer. Otherwise, you will lose their trust and belief, and then they don't want to talk to you in future. Thank you. Oke, thank you. Terima kasih, Mr. Clement. Jadi, Bapak Ibu sekalian, saya menegaskan lagi, memang tadi Mr. Clement menyampaikan bahwa harus yang namanya mengutamakan genetic control atau quality control sebuah produk itu sendiri ya, Mr. Clement ya. Yes. Ya, tadi juga saya sempat mengutip bahwa Mr. Clement, you say about Indonesian product good and unique product gitu. Tapi Indonesia produk sendiri, produk Indonesia sendiri masih banyak yang belum memenuhi standar untuk di internasional. Hal-hal apa saja sih, Mr. Clement, yang harus lebih diperhatikan oleh para pelaku UMKM sehingga produk-produk Indonesia yang berada di luar negeri itu tidak disabotase oleh negara-negara lain seperti itu? Branding. Okay. Is a very important concern. So you need to work with the middlemen who know the market already, for example, like us or Phúc Heng or Forever Harvest or Golden Coconut, whatever, yeah. They will share with you what kind of the marketing branding position Indonesia products should be focused on. For example, yeah, ini coconut sugar dari Indonesia. Okay. Nah, dia pakai brandingnya family businessnya kita, Sin-A. Okay. Alright. Ya. Dan kita pakai bungkusannya total beda, ganti semuanya. Nah, ini dia pakai brandingnya dia sendiri. Okay. Jadi buyer atau consumer in the market, they will trust the brand
and then they will follow the taste of Rasa Indonesia. So this is very important to create a brand about good quality trust in the future. So IDN store is a very successful step one to create Rasa Indonesia. And then how to do the second step is to follow the concept of IDN store, highlight we are come from Indonesia. We are not come from Vietnam. We are not come from Thailand. We are not come from Malaysia. We are come from Indonesia. So Indonesia should be always reminded in the mindset of the consumer. Nah, ini yang paling penting, branding image in the mindset of the consumer. Oke. Ya. Oke. Mungkin untuk Bapak Ibu with Mr. Clement. Oke. Untuk Bapak Ibu sekali lagi, pokoknya webinar IDN Store kita pada sore hari ini adalah diskusi santai ya. Jadi memang namanya adalah diskusi santai, casual discussing. Jadi tidak perlu terlalu tegang untuk bertanya kepada Mr. Clement karena memang Mr. Clement saat menjawab akan mix in English and Indonesia karena Mr. Clement bisa berbahasa Indonesia sedikit seperti itu. Jadi memang forum diskusi webinar kita pada sore ini adalah diskusi. Jadi Bapak Ibu yang ingin bertanya, mungkin Pak Andi Sirait yang lagi di mobil, yang ingin bertanya nggak apa-apa sambil bawa mobil bertanya juga nggak masalah Pak. Gitu. Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya langsung saja bertanya kepada Mr. Clement. Oke, Mr. Clement, the last question from me. Sebelum kita lempar kepada Bapak Ibu yang lain, how percent of people Hong Kong or China suka dengan produk Indonesia? Example seperti produk yang Mr. Clement lihatkan tadi yaitu chocolate sugar. Can you repeat your question? Sorry. How percent the people Hong Kong or China suka dengan produk-produk Indonesia yang hingga saat ini yang memang sudah berada di Hong Kong ataupun China sehingga mungkin bisa menjadi penyemangat lebih besar untuk para pelaku UMKM bisa mengekspor produk-produk mereka ke luar negeri. Oke. Gini ya, misalnya kita pakai patokannya pemasarannya Hong Kong. Ya. Sekarang di Hong Kong penduduk ada 7,8 juta orang. Kalau di dalamnya 7,8 juta orang ini, dalamnya kira-kira 10% itu sudah direct tahu apa itu barangnya Indonesia. Karena Chinese from Indonesia, it's about 10% of the population in Hong Kong. Okay. Ini sudah untuk direct core customer. They know already. Dia sudah tahu apa sih itu Indonesia gitu loh. Nah, terus di luar the second layer itu another 35%. It is a very powerful consumer in Hong Kong market. Di 35% itu ekstra ya. Ini 10, ini 35 berarti total 45%. Di 35% itu kita harus promote. Nah, kalau mau promote ada dua cara di Hong Kong ya, kalau di Hong Kong. Kalau barang langsung bisa dimakan, itu
we apply eating test. Langsung saja dibagi. Di tempatnya mau jual. Seperti supermarket, seperti restoran. Jadi, encourage the consumer to try. Kedua, ini Hagas besok mau bantu. Every issue of our magazine, we will introduce how to cook and how to eat Indonesian food and dishes. Jadi, consumer harus ngajari caranya bagaimana pakai bumbu atau pakai material ini bisa dipakai ke mana. Seperti coconut brown sugar, itu bisa bagus sekali diganti untuk sugar cane sugar. Nah, bisa lebih kesehatan dibanding dengan sugar cane sugar. Nah, ini fungsinya atau value-nya harus dijelasin. Nah, orang Hong Kong lebih gampang terima barang yang baru di living area-nya dia. Nah, kalau situasinya di Cina, itu harus dibagi 2 daerah, utara, selatan. Oke. Kalau yang selatan, kita mau fokus di Greater Bay Area. Di Cina sekarang kan ada Greater Bay Area. Ini besok banyak orang Hong Kong, orang Macau, dan orang yang agak, rich, kaya, dia mau pindah ke Greater Bay Area. Nah, population of this Greater Bay Area is about 100 juta. Di dalamnya ini ada 50% orang bisa lebih gampang terima barang yang aneh-aneh gitu loh. Maksudnya dari Malaysia yang dia kurang tahu, Indonesia yang kurang tahu. Itu ada 50%. Nah, promosinya itu lewat apa? Iklan. Dan Taobao. Harus lewat 2 ini. Baru bisa jalan agak cepat. Oke, thank you, Mr. Clement. Jadi memang untuk Bapak Ibu saya kembali menjelaskan sedikit mengutip tentang yang dijelaskan oleh Mr. Clement sendiri bahwa sebanyak 35% atau promo, ya 35% promo atau diskon yang untuk Indonesian food sendiri yang berada di pasaran Hong Kong itu memang kalau untuk diperkenalkan juga terlebih dahulu kepada orang-orang di sana memang lebih dibagikan seperti itu agar lebih dikenal dan juga tahu tentang bagaimana rasa atau juga produk itu sendiri yang dipasarkan seperti itu. Oke, thank you so much Mr. Clement. Untuk tadi dari Avoskin kalau saya nggak salah, boleh langsung aja Mbak nanya, nggak usah malu-malu, langsung aja. Iya, selamat siang. Boleh suaranya dikencangkan lagi Mbak, lebih dibesarkan lagi. Oke, Mr. Clement, I want a question for it. Iya, halo, selamat siang Pak Clement, Pak Abdianto. Ya. Iya, perkenalkan saya Intan dari Avoskin.
Iya, sejauh ini kan kita ngobrolnya masih tentang we talk about food gitu ya. How about skincare? Karena saya di sini produk kami adalah skincare gitu. Dan selama ini banyak buyer dari luar, tapi kita bingung mengenai license dan juga register our product in WIPO gitu. Apabila ini ada buyer dari Hong Kong ingin membeli, apakah lebih baik we prefer to register the all documents first, or kita ya udah, maksudnya kalau mereka mau beli ya udah kita provide aja. Jadi sambil menunggu dokumennya selesai, kita tetap bisa jual beli gitu. Itu enaknya gimana ya? Gitu sih pertanyaan saya. Ya, Okay, terima Mr. kasih. Clement. Okay, Ya, thank oke. you. You know what is question? Yes. Okay. Please. Gini ya Ibu, Hong Kong ya, itu bebas masuk semua barangnya. Nggak usah izin, tidak perlu izin, tidak perlu pajak, tidak perlu laporan. Jadi kalau bayarnya bayarnya Ibu, kalau dari Hong Kong, itu bagus sekali. Ngajak dia, suruh order dari Ibu dulu, langsung kirim barang sesuai yang Ibu sudah ada. Jangan takut terlalu worry. Bisa dikirim, terus waktunya barangnya sampai, bayarnya Hong Kong itu pasti kasih komen. Banyak komen nanti. Nah, waktunya komen, itulah Ibu bisa tahu kekurangannya dari Ibu itu apa. Terus, on the same time, Ibu majuin sendiri di Indonesia bagaimana tambahan yang kemintaannya tambahan untuk tambah tinggi ya untuk kualitasnya atau requirement-nya. Ini satu. Kalau di Hong Kong gampang sekali. Nah, terus orang Hong Kong ini pasti dia mau masukin barangnya bukan hanya di Hong Kong saja. Pasti dia mau masuk Cina. Nah, itu ruwet dan susah. Nah, lebih baik Ibu belajar caranya bagaimana kerja dengan sama-sama orang Hong Kong saja dulu, baru besok pikir bagaimana kita bisa langsung ke Cina. Jadi ini step one maksudnya saya. Jalan dulu dan jangan takut. Memang kalau ada masalah apa, orang Hong Kong itu pasti dia bisa kasih Ibu tahu. Kekurangannya apa, kemintaannya apa. Itu saya saya rasa orang Hong Kong ini pasti dia bisa open kasih Ibu tahu caranya bagaimana. Jadi tidak masalah, ikuti terus. Nah, yang penting lebih baik, dan orang Hong Kong pasti minta OEM branding. Dia tidak mau pakai brandingnya dari Ibu, pasti sudah. Coba bisa tanya yang jelas satu kali lagi. Karena kalau mau jual skincare, Indonesia di pikirannya orang Hong Kong, itu di bawahnya Jepang, Korea, Taiwan. Jadi langsung kalau pakai brandingnya Ibu sendiri, agak sulit. Nah, ini suggest-nya dari saya, Ibu. Ada tanyaan apa lagi? Oke, dari Alfoskin mungkin ada yang ingin ditambahkan, Mbak Intan? Sudah sih.
Sudah Ya, cukup jadi mungkin jelas. Mbak Intan sedikit saya ini ya, bahwa memang seperti yang disampaikan oleh Mr. Clement bahwa Hong Kong adalah salah satu negara yang bebas untuk mengirim produk gitu masuk ke dalam negara mereka. Tapi kalau misalnya produknya Mbak Intan atau dari Avoskin sendiri masuk, mungkin itu tidak menggunakan nama dari brand tersebut, tapi menggunakan dari brand mereka seperti itu. Dan memang dari Avoskin memang tidak ada salahnya untuk mencoba sekarang lebih memajukan atau mencoba untuk mencari buyer yaitu berasal dari negara Hong Kong seperti itu ya, dari Avoskin. Dan selanjutnya Mr. Clement ada pertanyaan dari Lili Nuriyah Bentley from Makassar. Oh my god. Oke, ini sama nih. Saya juga di Makassar. Mbak Lili langsung aja nanya ke Mr. Clement. Okay, thank you, Mas. Selamat sore, Mr. Seperti tadi pertanyaan saya, ada buyer dari Hong Kong itu berminat dengan produk saya, olahan kacang mente yang khas dari Sulawesi. Mereka tertarik, terus kan saya juga sudah gabung di IDN Store. Terus mereka minta seperti yang Mr. tadi bilang, mereka minta branding dari mereka gitu. Jadi istilahnya nanti itu saya ekspornya itu under name gitu. Iya. Nah, kebetulan ada beberapa teman juga, jadi kami nanti diikutkan sama-sama. Ada produk Kemiri Sultan itu masuk Hong Kong, jadi kami beberapa itu tergabung untuk pengiriman ekspor secara under name. Nah, yang jadi pertanyaan saya, apakah bisa, misalkan oke, produk saya itu di branding sama buyer dari Hong Kong, apa bisa saya kasih juga di situ itu misalnya production by perusahaan saya? Gitu. Itu aja sih yang saya mau tahu. Oke. Ibu gini ya, di business world ya, kita apalagi pertama kita mau ekspor ya, lebih baik kita fokus untuk satu saja. Maksudnya, you want the business or you want your name? Okay, the best, of course. Paling bagus ada bisa jual dan pakai brandingnya saya, that is the best. I know. Tapi kalau salah satunya kalau mau jalan dulu, saya rasa ya ini tergantung ibu mau posisinya target ya, your target is to make money first or to build up your brand first. Ini tergantung produksi kapasitasnya ibu. Kalau kapasitasnya ibu sekarang masih cukup bisa tambahan, saya rasa tidak masalah. Sementara ini ikuti orang OEM di Hong Kong, jalan dulu, walaupun your factory name, usahanya ibu itu namanya tidak dipasang. Karena ini untuk apa ya? Ambil kapasitasnya yang ada space gitu loh. Jadi di space-nya ini dibikin full dulu. Nah, ini satu. Nah, terus besok kalau sudah lancar, kapasitasnya sudah full dan tidak mau extra investment, nah, ibu bisa mulai consider how to insist and select the buyer to promote your factory name. Nah, ini yang saya suggest. Oke, siap. Thanks, Mister. Ada tanyaan apa lagi? Atau kalau
nggak enak tanya di sini, bisa WhatsApp saya sendiri, nggak masalah. Besok saya bisa jelasin, bantuin. Seperti tadi Avoscan ya, kalau ada pertanyaan apalagi kurang jelas atau kasih saya tahu mau produk detail, kayaknya saya ya bisa cari temennya saya atau yang skincare itu tak kasih tahu. Jadi bisa bicara satu kali lagi dengan orang yang lain-lain gitu. Tidak masalah. Baik Pak Clement, terima kasih banyak Pak. Ya, terima kasih sama-sama. Oke, terima kasih Ibu Lili Nuriyah dari Banli Makassar. Kita sama-sama dari Kota Makassar Ibu ya. Saya juga lagi di Makassar. Oke, the last question for webinar today, Mr. Clement from which Anik Durijah Musicai. Jadi pertanyaannya adalah produk kami keripik jamur tiram gluten free or oyster mushroom chips, Mr. Clement. Digoreng menggunakan minyak kelapa. Kalau ada buyer yang mau beli produk kami, bisa dengan brand kami maupun beli secara curah tanpa brand. Gitu. Seperti kami juga sudah masuk ke Alila Hotel Solo dalam bentuk curah tanpa kemasan. Terima kasih. Saya kurang menangkap ini pertanyaan. Jadi pada intinya adalah dia menanyakan untuk produknya sendiri lebih amannya dikirim keluar itu seperti apa pengiriman produk yang aman ke luar negeri like Hong Kong, Mr. Clement. Oke. Keripik apa ya? Sorry, saya kurang paham. Oyster mushroom chips. Oh, mushroom chip. Itu sudah ready to eat atau masih harus dimasak lagi? Itu sudah dimasak. Sudah dimasak ya? Ya. Oke. Saya cari bungkusan satu untuk kasih tahu ya. Tunggu sebentar ya. Oke. Luar biasa Pak Clement ini kan total. Iya Pak Iqbal benar banget, sangat total. Mungkin Pak Iqbal juga ingin menambahkan. Sangat membantu kita. Enggak Pak Clement ini mantap ini. Saya belajar dengan beliau. Seperti gini, ada seal di sini, terus ada seal di sini ya. Ini popcorn saya yang mau jual di Hong Kong dan Cina ya. Ini sudah langsung bisa dimakan. Jadi saya rasa ya crispy-nya tadi mushroom itu kayaknya kondisinya bisa sama ya. Takutnya dia hancur ya. Dan bagaimana bisa tidak kena humidity too fast gitu. Jadi lebih baik pakai aluminium seperti gini bungkusannya. Jangan terlalu transparan, lebih baik ditutup karena mataharinya masuk, nanti barangnya lebih gampang rusak gitu. Nah, ini suggest-nya saya. Nah, dan bungkusannya saya rasa di antara 100 gram tergantung posisinya. Tapi yang penting harus di dalamnya ini diisi angin sedikit. Jadi dipres, nggak langsung kena barangnya hancur gitu. Selamat siang, Mister. Halo. Yes, I'm here. Ini jamurnya seperti ini, Mister. Ya, ini oke. Ada silnya di sini, untuk membukanya di sini. Ya. Ini juga ada anginnya. Terus dalamnya ada aluminiumnya. Ini paper foil, Mister. Paper foil kurang. Karena ya, gini ya Ibu, kalau barang dari Indonesia mau kirim ke Hong Kong, terus dari Hong Kong mau masuk Cina lagi, itu jangka waktu sudah habis at least ya 2 bulan. Okay. Maksudnya 2 bulan ini sudah habis dari gudang sampai toko ya. Nah, terus di dalamnya toko harus ada 8 sampai 9 bulan expired date. Iya. Jadi kalau ini bungkusannya tidak bisa tahan 1 tahun, lebih baik Ibu harus cari cara bagaimana bisa tahan 1 tahun. Baik, Mister. Ya.
Saya ingin sekali barangnya kamu. Kalau bisa, tolong kirim sedikit contoh. Aku mau incip sendiri, terus saya mau tanya harganya. Okay, it's okay, no problem, Mr. Clement. Maybe Mr. Clement, send your number. Ya, tolong nanti sharing my number ya to them. Yeah. Ya. Share your Pak, number. Pak, ini IDN Store dong. Ya Pak Clement, nanti kirim ke konsulat. Iya, betul. Dari konsulat nanti diberikan ke Pak Clement. Oke, Ibu Anik wajib dicatat ya nomor Mr. Clement nanti. Itu karena saya senang sekali tadi digorengnya lewati coconut oil gitu loh. Iya. Itu yang bagus. Ya. Saya coba lihat spesifikasinya. Kayaknya interest gitu. Tapi tidak ada jaminannya, Ibu ya. Nanti dulu Clement bisa tester dulu. Iya, baik. Ada tesnya macam-macam atau satu saja? Ada macam-macam. Untuk varian rasanya, Bu. Oke, yang penting originalnya aku harus ada 5 pak. Oke, tapi nanti Yang dikasihnya original. 10, Mr. Clement, dikasihnya 10. Oh, enggak apa-apa, Pak Iqbal bisa ke orang lain dong, kan ada orang ada interest, bukan saya saja. Saya 5 pak yang kita untuk bisa original. Distributor lainnya. Iya, terus yang rasa macam-macam itu tolong kasih saya tahu dulu, saya bisa pilih 2 macam tambahan original jadi 3. Oke. Nah, ini ya tak jelasi satu kali lagi ya. Kenapa saya pilih 3 ya? Karena kalau kita masuk satu saja ya, ongkosnya terlalu tinggi. Karena kita kalau masuk retailer, itu ada listing fee. Nah, listing fee-nya kalau 1 macam saja, jadi listing fee-nya 100% dia yang ambil. Nanti ongkosnya terlalu tinggi. Kalau kita ada 3 macam, nanti ditaruh di atasnya shelf itu ya, kan ada kelihatannya agak gampang gitu loh. Jadi konsumer kalau lewati dia bisa lewat 3 toh macam. Tapi kalau 1 saja gampang kelewat. Oh, enggak kelihatan gitu loh. Jadi kita 3 macam. Kalau kenapa kok enggak mau 4-5? Nah, supermarketnya nanti dia teriak-teriak karena space-nya dia limit. Terlalu banyak nanti dia tolak gitu. Oke. Ini one of the key to go to the supermarket. Oke, thank you Mr. Clement. Tapi untuk Ibu Anik sendiri, varian rasa mushroom chips-nya sendiri ada varian rasa apa aja selain original? Ada original, lada hitam, pedas, keju, sapi panggang, rumput laut. Ada 6 rasa. Cheese, black pepper, original. Nanti kasih saya email saja. Oke. Untuk yang bentuknya dan spesifikasinya. Oke. Jadi nanti saya Mr. pilih Clement bisa rasa, coba. Ya. Mushroom chips. Thank you. Thank you, Mr. Clement. Terima kasih, Bu Anik. Sama-sama. Iya. Oke, mungkin Bapak Ibu sekalian cukup sudah untuk diskusi kita pada sore hari ini di diskusi santai, di diskusi webinar IDN Store Indonesia yang memang waktu kita diskusi di hari Minggu ini memang sangat singkat karena juga Mr. Clement ada kegiatan lain ya, Mr. Clement ya. And I just say thank you so much. Thank you so much for Mr. Clement. Pak Apri. Ya. Kita say hi dulu ke Pak Brian Chen. Oke. Beliau adalah Vice President dari Inacham Hong Kong. Lagi mengasuh anak tapi juga ikut Zoom gitu loh. Brian, Brian. Halo Mr. Brian. Yes, Beliau ini sedang di Jakarta. Okay. Yeah. Sorry, my Indonesian still needs to be improved, so please help me translate. Okay. I've been listening. Thank you very much for Pak Clement's sharing. Very insightful. I'm learning a lot, and thank you for inviting me to join.
Okay, thank you too for Mr. Brian join with webinar Identity Indonesia, this casual discussing today. And I hope you always have. And nice to meet you. Thank you. Thank you. Yeah. Okay, Just one thing, we are out. Indonesia Chamber of Commerce in Hong Kong has been working with Sahabat UMKM in Indonesia. So we have been trying to help them find potential market in Hong Kong as well as in China as well. So I mean, today after listening to Pak Clement, I think he has a lot of knowledge in this field. So we should definitely get in touch and see what we can do to help more Indonesian products be exported outside of Indonesia. But Mr. Brian. Yes. Okay, one question from him. How percent do you like a product, Indonesian product? Like I'm in Indonesia right now. Like I actually grow up eating Indonesian food. So because my father and my grandmother was born in Indonesia. So in Hong Kong, I've been eating a lot of Indonesian food. Oh, okay. So it's not so it's hard to put a percentage. Okay, thank you, Mr. Brian. Okay, thank you so much, Mr. Brian. Thank you. Ya, oke, baik Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin sebelumnya juga saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Iqbal S. Sofyan yang telah bergabung pada sore hari ini, di mana beliau merupakan konsul perdagangan KJRI Hong Kong. Sehat selalu untuk Pak Iqbal tentunya, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah bergabung di diskusi santai pada sore hari ini. Dan tentunya informasi penting untuk Bapak Ibu sekalian, minggu yang akan datang, walaupun memang kita hari Rabu nanti sudah puasa bagi Anda yang menjalankannya, jangan lupa selalu mengikuti webinar Identity Indonesia setiap hari Jumat. Hari Jumat itu pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Tetapi kalau untuk diskusi santai kita pada sore hari ini, pukul 14.30 waktu Hong Kong atau waktu Indonesia Tengah jikalau di Indonesia, seperti itu. Dan tentunya Bapak Ibu semua sehat selalu, jaga kesehatan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak. Sehat selalu, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.